Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Dia Regita Cahyani dengan NIM 25253. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang memori eksternal dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yang pertama ada magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape. Langsung saja disimak videonya ya. Baiklah, langsung saja masuk kepada materinya. Memori eksternal, yang pertama ada magnetic disk, yang kedua ada optical disk, yang ketiga ada magnetic tape. Yang A, magnetic disk. Pengertian magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi dan merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Metode pengamatan dalam magnetic disk. Metode pengamatan dalam magnetic disk ada dua, yaitu metode silinder dan metode sektor. Metode silinder merupakan pengamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor record. Semua track dari hard disk membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk pack dengan 200 track permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Yang kedua ada metode sektor. Metode sektor, setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap. Yang ketiga, komponen magnetic disk. Yang pertama ada spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Yang kedua, cakram magnetik. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data. Pada hard disk, cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Yang ketiga, read-write head. Read-write head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Yang keempat ada enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembapan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Yang kelima ada interfacing modul. Interfacing modul berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Yang B, optical disk. Pengertian optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Ciri-ciri optical disk. Yang pertama, menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Yang ketiga, dapat membaca lebih cepat. Jenis-jenis optical disk. Yang pertama, CD. CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui laser. Yang kedua, DVD. DVD adalah merupakan pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasa, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. Yang ketiga ada Blu-ray. Teknologi Blu-ray adalah merupakan format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Yang keempat ada fluorescent multilayer disk. Fluorescent multilayer disk adalah jenis optical disk yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik. Yang C, magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama pada secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya.
Sejarah perkembangan magnetic tape. Magnetic tape pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman Fritz Fromer pada tahun 1928. Berdasarkan penemuan kawat magnetik oleh Valdemar Poulsen pada tahun 1898, magnetic tape adalah media memori tertua untuk komputer, masih digunakan sampai sekarang. Yang ketiga, karakteristik magnetic tape. Karakteristik magnetic tape adalah: 1. Memiliki densitas atau kepadatan data di mana data direkam dalam titik-titik magnetisasi. Yang kedua, terbuat dari plastik yang disebut mylar dan dilapisi peroksida. Yang ketiga, memiliki panjang 2400 feet dan 3600 feet, ketebalan 2 mm, diameter 10 mm, dan lebar 0,5 inci. Yang keempat, fungsi magnetic tape. Yang pertama, untuk media penyimpanan. Yang kedua, untuk alat input-output. Yang ketiga, untuk merekam audio, video, atau sinyal. Yang lima, cara kerja magnetic tape. Data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Jenis-jenis magnetic tape. Yang pertama, mini card read. Dapat menampung data sebesar 250 MB sampai 8 GB. Yang kedua, video tape. Pita video atau kaset video merupakan alat penyimpanan komputer yang banyak ditemui di pasaran. Video tape terdiri dari berbagai macam format, baik dalam format analog maupun digital. Yang ketujuh, sistem blok pada magnetic tape. Data yang dibaca dari atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap. Yang ke-8, keunggulan magnetic tape. Yang pertama, panjang recordnya tidak terbatas, densitinya tinggi, volume penyimpan datanya besar dan harganya murah, kecepatan transfer datanya tinggi, sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan proses seluruhnya. Yang ke-9, kelemahan magnetic tape. Yang pertama, akses langsung terhadap record lambat. Yang kedua, masalah lingkungan. Yang ketiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Yang keempat, proses harus sekuensial. Baiklah, terima kasih. Hanya itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.